Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sungguh besar bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpah, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Engkaulah sumber berkat kami ya Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau terus membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, merindukan bait-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami berdoa hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami, ibadah online kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta ya Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini diberkati Tuhan luar biasa. Biarlah Tuhan kami tetap mencari wajah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Apapun situasi kami, biarlah kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Pak Niko, Tuhan, Pak Irwan, Pak Johan, bahkan Pastor Winston bersama dengan keluarga mereka ya Bapa. Begitu juga dengan pastor-pastor misi kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Perlindungan yang berasal daripada Tuhan Engkau berikan atas mereka ya Tuhan. Pelayanan online mereka ya Tuhan Yesus terus berjalan dengan baik. Dan semuanya itu ya Tuhan Yesus akan membawa banyak orang untuk mengikuti. Bahkan banyak orang akan diubahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus buat Malaysia, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kami percayakan Tuhan yang memimpin mereka ya Bapa dengan situasi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Bahkan ekonomi yang tergoncangkan hari-hari ini. Kami minta belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus, hentikan COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap bangsa-bangsa ini ya Tuhan mampu menanganinya dengan baik. Kerajaan-kerajaan yang ada mampu menanganinya dengan baik ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan situasi ekonomi yang tidak baik ini ya Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu agar setiap banyak anak-anak Tuhan yang lebih kuat lagi ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan ini bukan satu keadaan yang mudah untuk ditangani. Tapi biarlah Tuhan Yesus lewat keadaan ini ya Tuhan Yesus lebih ramai lagi anak-anak Tuhan yang bangkit mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap frontliners yang ada ya Tuhan Yesus. Terus dikuatkan, dilindungi Tuhan. Kami minta ya Bapa, bahkan mereka yang sudah dijangkiti oleh COVID ini ya Tuhan tetap kuat ya Bapa untuk melawan virus ini ya Tuhan Yesus. Perlindungan yang berasal daripada Tuhan itu sentiasa ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat 3 generasi yang ada, khusus yang ada di Selangor, BCM Kuala Lumpur dan sekitarnya, BCM Johor dan sekitarnya ya Tuhan. Kami minta agar tetap kuat di hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kecil ini ya Tuhan, yang hari-hari ini ya Tuhan Yesus norma baru di dalam menghadapi pendidikan mereka ya Tuhan, belajar secara online ya Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat, berikan hikmat buat mereka ya Tuhan, untuk mereka terus bergairah Tuhan untuk belajar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat baik dan luar biasa ya Tuhan Yesus. Bapa, ini adalah doa kami ya Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dia juga dikuatkan. Firman yang akan disampaikan itu menguatkan anak-anak Tuhan yang mendengar, yang membaca. Bahkan kami juga terus ya Tuhan Yesus mencari wajah Tuhan. Berkati hamba-Mu dan firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Allah yang kami sembah. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga BCM Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan, dan juga BCM Johor Bahru, Kuantan, dan semua cabang-cabang dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah online lewat YouTube channel kita BCM Kuala Lumpur Official maupun juga dari lewat Facebook kita saudara. Ya, puji nama Tuhan, waktu berjalan begitu cepat, kita sudah masuk ke bulan Februari. Dan luar biasa Tuhan tetap mengasihi kita, memberkati kita semua. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari fokus, berikan waktu 30-40 menit untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan juga masuk dalam perjamuan kudus. Ya, pastikan ruangan saudara betul-betul nyaman, tenang. Saudara bisa fokus mendengar firman Tuhan. Dan pujian penyembahan kita tadi, kita bersama-sama menghampiri Tuhan dengan dalam doa pujian penyembahan, hadiratnya memenuhi rumah-rumah saudara, kamar-kamar saudara. Mari tundukkan kepala saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, luar biasa. Tuhan memimpin kami hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kami masuki bulan yang kedua di tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah telinga hati seorang murid ada pada kami semua, supaya firman yang kami dengar membuat iman kami timbul, pengharapan kami bangkit, kami penuh sukacita, kami beroleh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang belum juga kondusif hari-hari ini, karena pandemi COVID-19 masih belum selesai, Tuhan tolong kami supaya kami tetap semangat, penuh sukacita. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti ibadah hari ini, kita masih belum selesai untuk berjuang mengatasi pandemik COVID-19. Kita tahu pandemik ini di mana-mana masih ada peningkatan, baik saudara yang ada di Malaysia, baik yang ada di Indonesia, bahkan di belahan dunia yang lain. Oleh karena itu, saya mau ingatkan selalu, mari ikuti protokol kesehatan, ya, seperti saudara setiap memakai masker, kemanapun di luar rumah, secara khusus ketika saudara di tempat keramaian, atau tempat ke pasar, atau ke saudara sedang membeli makanan, atau keperluan-keperluan yang lain, bahkan ke tempat kerja. Yang kedua, rajin-rajin cuci tangan. Amin. Ya. Bawa selalu hand sanitizer, bahkan juga saudara jaga jarak. Ya. Lalu juga penting sekali untuk menaikkan imun tubuh kita dengan makan yang sehat, tidur yang cukup, bahkan juga saudara berolahraga. Kalau perlu bisa kena matahari pagi, saudara. Lalu hindari kerumunan, crowded. Ya, yang tidak penting jangan ke sana saudara. Mari kita bersama-sama dengan mematuhi protokol kesehatan, kita memutuskan mata rantai COVID-19 yang kita tahu masih banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit tiap hari saudaraku ya. Orang harus dirawat di sana, bahkan berjuang dengan nyawa mereka ya. Bahkan juga para petugas kesehatan mereka terus berjuang. Rumah sakit hampir penuh semua. Mari kita sama-sama dengan mematuhi protokol kesehatan ini, kita memutuskan mata rantai COVID-19 dan kita terus bisa beraktivitas dengan baik. Dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara, mari tetap hidup dalam pengharapan, penuh sukacita. Ya, karena dengan semangat, sukacita, bersatu hati, kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Seperti khotbah saya dari akhir tahun sampai awal tahun ini, saudara, saya mengingatkan dari Yesaya 43 ayat 2, ya, jangan takut kata Tuhan, karena Tuhan menyertai kita melewati air, melewati sungai-sungai, melewati api. Ini berbicara sebuah keadaan yang sulit. Jangan takut, tetap berpengharapan, percaya, dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyambung khotbah saya di minggu yang ketiga atau keempat. Kemarin saya berkhotbah tentang kepada saudara tentang kapasitas, your integrity, karena visi tahun ini 2021 dari Gembala Pembina Senior kita Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo memberikan visi kepada kita bahwa tahun
2021 adalah tahun integritas, ya. Integritas saya sudah sampaikan kepada saudara, saya bicara tentang utuh, komplit, lengkap. Ya, kalau bahasa saya, apa yang di pikiran, apa yang di mulut, apa yang di hati, apa yang kita lakukan itu harus sama. Kalau tidak sama berarti munafik, pura-pura, palsu, pakai topeng, saudaraku. Nah, orang kalau hidup kepalsuan bertopeng pasti capek, saudaraku, ya. Integritas berbicara dikatakan kita tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang menyaksikan atau melihat. Kita tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihatnya, saudara. Integritas juga berbicara saudara tetap sebagaimana saudara ada. Kita tetap menjadi diri kita di sepanjang waktu. Ya. Bukan pura-pura, di satu sisi kita menjadi seperti ini, tidak, saudara. Jangan jadi orang yang pura-pura. Tapi integritas berbicara kita ini adalah orang-orang yang menjadi diri kita sendiri di sepanjang waktu, saudara. Ya. Nah, saya simpulkan kemarin itu 2 minggu lalu dalam khotbah saya, integritas jadi berbicara tentang holiness, kekudusan. Ya, Tuhan kita kudus, maka kita harus kudus, saudaraku. Holiness, suci, ya. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Siapakah yang boleh berdiri di hadapan Allah selain orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Orang-orang itulah yang akan menerima berkat, keadilan dan keselamatan dari Tuhan. Holiness, integritas berbicara kekudusan. Integritas juga berbicara kita menjadi sama seperti Kristus. Amin. Menjadi sama seperti Kristus. Dikatakan bahwa Kristus itu, Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, menjadi seperti Kristus. Nah, saya tutup khotbah saya pada 2 minggu yang lalu dengan memberikan tema Your Integrity. Integritas saudara menentukan kapasitas saudara. Ya. Jadi integritas kita ini menentukan kapasitas yang akan kita terima. Seluas apa hati kita ini, sebesar apa berkat yang akan kita terima, sebanyak apa kepercayaan yang Tuhan akan berikan, sebesar apa pengaruh yang akan kita bisa berikan kepada sekeliling kita, saudara, itu sangat ditentukan oleh integritas kita. Oleh karena itu saya bilang, your integrity determine your capacity. Ya, integritas kita menentukan sama dengan adalah kapasitas yang kita miliki, saudaraku. Ya, seberapa besar berkat yang saudara akan terima, seberapa banyak tanggung jawab kepercayaan yang akan Tuhan berikan, seberapa luas teritorial yang akan Tuhan serahkan untuk kita kelola, untuk kita kerjakan, saudara. Itu sangat ditentukan oleh integritas, saudaraku. Oleh karena itu, hari-hari ini mari kita bangun integritas kita, terlebih di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ya, diperlukan integritas yang tinggi karena sekarang keadaan dunia ini sangat berat, situasi sangat sulit, di mana orang bisa saja menghalalkan segala cara, mencari jalan-jalan pintas untuk memenuhi kehidupannya, untuk dia boleh bertahan hidup, untuk dia boleh naik pangkat, untuk dia boleh meraup keuntungan dengan cara-cara yang keliru, apalagi di tengah-tengah sekarang ini. Bahkan juga orang kehilangan rasa belas kasihan, rasa kepedulian kepada orang lain karena mungkin dia susah sehingga tidak lagi memiliki belas kasihan kepada orang lain, saudara. Ya, terlebih lagi kita sedang masuk dalam suasana di karantina, banyak berdiam di rumah. Ya, kita nggak tahu, orang nggak tahu apa yang kita buat di rumah, apa yang kita kerjakan di rumah, di kamar sendiri. Orang nggak lihat, tapi ada Tuhan yang matanya selalu mengawasi kita siang dan malam 24 jam, tidak pernah off. Kalau CCTV bisa off, tetapi mata Tuhan tidak pernah off. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman, keluarga BCMKL Selangor Negeri 9, Johor, bahkan saudara yang mengikuti ibadah online lewat YouTube BCM Kuala Lumpur Selangor, bahkan lewat Facebook BCM Selangor, Kuala Lumpur Selangor Negeri 9, saudara. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara, integritas itu berbicara
dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya akan mengajak saudara untuk membuka dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ya. Baik. Saya akan mengajak kita, mari buka Alkitab saudara, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. Dikatakan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Tuhan, dalam Allah, ia wajib berarti harus, tidak ada pilihan, harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, orang yang berintegritas, ya, maka dia harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau saudara berkata, aku anak Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan, aku sudah percaya Yesus, aku sudah lahir baru, maka saudara harus hidup, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, bukan sama hidup seperti dunia, orang-orang yang hidup di dunia ini nggak boleh sama. Tapi kita harus sama, hidup seperti Kristus hidup, saudara. Nah, dalam terjemahan Alkitab New King James Version, saudara, New King James Version, ya, ayat ini berkata, he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Siapa yang berkata dia ada, tinggal, ada di dalam, menyatu, dwell inside di dalam Tuhan, ya, maka dia juga harus, hidupnya harus berjalan sama seperti Kristus berjalan selama dia hidup di bumi ini. Ya, kalau saudara dan saya mau hidup berintegritas, maka saudara harus berjalan. Selama hidup kita di bumi ini harus berjalan sama seperti waktu Yesus tinggal di bumi, hidup di bumi ini, dia berjalan seperti apa, kita harus sama seperti itu, saudara. Nah, tentu jalan-jalan Tuhan, seperti Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tentu jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang mulia, jalan-jalan yang kudus, jalan-jalan yang memuliakan Tuhan, jalan-jalan yang menuju kepada kekekalan, saudaraku. Nah, jalan-jalan itulah yang harus kita ikuti. Maka Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, follow me, ikut aku. Kalau kita mau ikut Yesus, kemana Yesus pergi, kita harus ikut ke sana. Bukan kita paksa Yesus ikut kita, bukan, tapi kita yang harus ikut Yesus, saudara. Kalau kita ikut Yesus, pasti kita akan mengalami yang kekekalan, mengalami yang baik, yang benar, saudaraku. Tapi belum tentu juga semua enak. Pasti ada yang nggak enaknya, saudara tuh, ya. Nah, hari ini mari kita lihat ada beberapa jalan-jalan yang dilewati Yesus selama dia hidup dan harus kita ikuti. Oleh karena itu tema saya hari ini yaitu walk with Jesus. Berjalan bersama Yesus, ya, atau kita bisa buat ikuti jalan Yesus. Amin. Follow Jesus, ikuti jalan Yesus, ya. Nah, hari ini saya mengajak saudara, ada 7 jalan-jalan yang Yesus lewati sepanjang dia hidup di bumi ini. Tentu saudara akan cari nanti. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu jemaat, boleh nggak kita bulan Februari ini kita beri waktu untuk membaca 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena di situ yang banyak diceritakan tentang Yesus. Mari kita pelajari, kita baca. Apa sih jalan-jalan yang Yesus lewati selama dia hidup? Hari ini saya membagi ada 7. Saudara boleh tulis di catatan saudara, kalau saudara bisa rekam lewat handphone atau lewat laptop atau lewat tab, saudara silakan, saudara. Iya, mari kita lihat satu persatu jalan-jalan apa sih yang Yesus lewati selama dia ada di bumi ini. Yang pertama, Matius 3 ayat 13 sampai 17 dikatakan Yesus pergi dari Galilea menuju Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus pergi ke Yordan untuk dibaptis, itu jalan hidupnya yang pertama setelah dia dewasa, saudara. Sebelum dia melayani, sebelum dia diurapi, sebelum dia mendemonstrasikan kuasa Allah, dia pergi ke Yordan di Sungai Yordan untuk dibaptis. Kita tahu baptisan artinya tanda pertobatan,
Manusia lama dikubur sehingga kita beroleh manusia baru dalam Kristus. Nah, jalan-jalan apa yang Yesus lalui? Pertama, dia mengalami yang namanya dia dibaptis itu, saudara. Walaupun sebenarnya Tuhan bukan berdosa, Tuhan gak ada salah, Tuhan gak ada dosa. Tapi ini meneladani, supaya kita meneladani dia, saudara. Artinya apa? Selama kita hidup, mari jalan hidup kita jangan lepas, jangan berhenti untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Mungkin saudara sudah lahir baru, tapi kalau yang belum lahir baru dibaptis, segera beri diri saudara mengalami kelahiran baru dan dibaptis. Percaya Yesus. Hubungi hamba-hamba Tuhan, para mission pastor, gembala-gembala cool, pelayan-pelayan Tuhan untuk saudara dilayani untuk dibaptis. Nah, tapi Sungai Yordan ini berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Nah, untuk kita bisa mengalami integritas yang seperti Kristus berintegritas, maka saudara dan saya harus hidup dalam pertobatan. Lahir baru satu kali, tapi hidup dalam pertobatan itu berkali-kali, saudara. Kalau saudara salah, bertobat. Kalau saudara nggak benar, bertobat. Kalau saudara menyimpang dari jalan Tuhan, bertobat. Kalau saudara keliru, bertobat. Kalau saudara berbuat jahat, pikiran, mulut, hati, perkataan, perbuatan, saudara, sikap, respon, apa saja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang Roh Kudus tegur saudara, mari cepat-cepat bertobat. Amin. Berarti integritas bisa kita dapatkan kalau kita mau senantiasa hidup dalam pertobatan, saudara. Yang kedua, setelah Yesus dibaptis, dikatakan Matius 4, Roh Kudus memimpin dia, membawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, untuk kita bisa mengalami integritas, berilah diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus, bukan daging kita. Ya, bukan hawa nafsu kita, bukan emosi kita, bukan keinginan-keinginan kita, tapi kita dipimpin. Dipimpin artinya diarahkan, dibawa ya oleh Roh Kudus. Orang yang berintegritas akan mengikuti jalan hidup Yesus. Yesus hidupnya selama di bumi, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu nggak selalu enak. Buktinya Yesus waktu dia dibaptis, setelah itu dia dipimpin Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Nah, kalau kita mau hidup berintegritas, izinkan Tuhan membawa saudara, memimpin saudara, sekalipun itu di padang gurun. Orang Israel dipimpin keluar dari Mesir, bukan langsung ke tanah perjanjian berlimpah susu dan madu seperti yang Tuhan janjikan, tapi mereka dipimpin di padang gurun. Untuk apa? Untuk diuji, untuk dilihat motivasi, kesetiaan, komitmen, ketulusan, kesungguhan hati. Seperti yang 2 minggu lalu saya khotbah, integritas itu, orang yang berintegritas itu harus diuji. Yusuf diuji, Daud diuji, Daniel diuji, hamba-hamba Tuhan banyak yang diuji, para rasul itu diuji. Kalau saudara ingin hidup berintegritas, izinkan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun dipimpin, saudara diizinkan dibawa ke padang gurun, ke tempat-tempat yang sulit, ke tempat-tempat yang tidak enak, lembah air mata, peperangan rohani, masa-masa yang berat, saudaraku. Seperti yang saya bilang, dari Yesaya 43 ayat 2 itu, air, sungai, api, ini berbicara proses, masa-masa yang sulit. Katakan amin. Yesus dipimpin Roh Kudus untuk diuji. Berarti gak heran dalam perjalanan hidup kita ini, kadang-kadang kita diuji sama Tuhan. Motivasi kita, ketulusan kita, kemurnian kita, semangat kita, kekudusan kita, saudara. Banyak hal kita diuji supaya kita boleh menghasilkan integritas. Sekali lagi saya sudah ingatkan, integritas menentukan kapasitas saudara. Lalu yang ketiga, apa sih jalan-jalan hidup Yesus selama dia di bumi? Dikatakan Markus 1 ayat 35, Yesus dikatakan pagi-pagi benar dia keluar lalu berdoa. Mau nggak Bapak Ibu Saudara, jadikan di tahun-tahun ini kita membangun kehidupan doa. Yesus pagi-pagi benar berdoa. Dia menjadikan doa itu adalah prioritas hidupnya. Karena doa itu berbicara dia berkomunikasi dengan Bapanya di sorga.
Sehingga Yesus, saudara perhatikan, tidak pernah kalah loh saudara selama dia di bumi. Walaupun banyak tantangan, pergumulan, proses, ujian, cobaan, banyak hal-hal yang tidak enak dialami saudara. Bahkan dia juga dalam jalan hidupnya, selama dia hidup, banyak perkara-perkara besar dia kerjakan, mujizat demi mujizat saudaraku. Maukah saudara jadikan doa menjadi prioritas hidup saudara hari-hari ini? Beri waktu saudara berdoa. Atur waktu-waktu saudara. Tentu nggak 1 menit, 2 menit. Beri lebih lah, 15 menit. Menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat saudara. Beri waktu, 15 menit kah, 30 menit kah, mungkin lebih lagi 1 jam, silakan. Tapi ayo, itulah jalan hidup Yesus. Dia jadikan doa menjadi prioritas hidupnya. Beri waktu-waktu saudara berdoa. Gereja kita selalu mengundang jemaat untuk berdoa. Setiap Selasa pagi kita ada IG Live, Rumah Doa, jam 9 pagi waktu Malaysia. Lalu di cabang-cabang semuanya, saudara buat jam-jam doa sesuai dengan kesepakatan dengan pengerja tim yang lainnya. Setiap Sabtu kita masuk menara doa dan puasa jam 9 pagi lewat Zoom juga, saudara. Ayo, mari kita doa sama-sama. Beri waktu berdoa, pribadi dengan keluarga. Saya dengan istri, anak-anak, bahkan keluarga-keluarga kami yang lain sejak pandemi bulan Maret 2020. Setiap hari kami membangun mesbah doa jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Ya, ada yang nggak bisa datang, kita kabari. Tapi komitmen kita, saudara. Di 5 kota, 4 kota yang berbeda. Lalu hari Sabtu dari mungkin hampir 10 kota yang berbeda. Kita berdoa sama-sama. Sharing firman Tuhan, menyembah sama-sama, bergantian sharing firman Tuhan. Dari yang senior sampai usia anak-anak muda umur 10 tahun, semua sharing firman Tuhan. Saling menguatkan dalam doa. Itulah jalan hidup Yesus selama dia di bumi. Yang keempat, saudara. Apa yang Yesus lakukan selama dia di bumi? Berjalan kemana dia? Dikatakan Matius pasal 4 ayat 18 dan seterusnya. Setelah dia diuji, dicobai di padang gurun, dikatakan Yesus pergi mencari jiwa, menjangkau jiwa, cari murid untuk dibimbing, dilatih, dimuridkan, saudara. Teman-teman, mari di masa-masa sekarang, ayo melangkah keluar, cari jiwa, jangkau jiwa, bawa jiwa-jiwa ke ke ibadah online, on-site, bawa mereka, muridkan, bimbing, latih mereka, persiapkan jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, menjadi umat yang layak bagi Allah. Masihkah kita memberitakan Injil? Masihkah kita membawa jiwa-jiwa? Masihkah kita menjangkau one more person for Jesus? Masihkah kita bersaksi tentang Yesus kepada jiwa-jiwa? Amin. Itu yang keempat. Yesus, mengapa dia ada di bumi ini? Jalan-jalan yang dia lalui. Dia cari jiwa. Dia nggak tidur-tidur, dia nggak mau. Dia cari jiwa, jangkau jiwa, doakan jiwa, muridkan jiwa-jiwa. Layani mereka, persiapkan mereka jadi penerusnya, saudaraku. Lalu yang kelima, apa yang Yesus lakukan? Dikatakan Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Teman-teman, itulah yang Yesus lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga BCM KLJB, saudara, itulah jalan hidup Yesus selama dia di bumi. Dia berjalan melayani. Ini saatnya jangan jadi orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, pengennya dilayani, di-serve. Tetapi ini saatnya saudara yang serve orang lain, serve jiwa-jiwa, melayani orang lain dengan doa, dengan memberi, bersaksi sesuai dengan karunia talenta saudara yang punya talenta. Layani Tuhan di gereja-gereja lokal kita. Ayo, yang bisa jadi gembala, yang bisa mengkonseling, yang bisa menjemput jiwa-jiwa, yang bisa mengkontak jiwa-jiwa. Saudara, banyak pelayanan. Melayani artinya kita melakukan atau mendahulukan orang lain. Atau layani orang lain dengan keuanganmu. Kalau kamu punya berkat, ayo taburkan berkatmu. Tolong orang, support pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Melayani. Ini saatnya saudara dan saya, gereja Tuhan, bangkit untuk melayani. Banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani hari-hari ini. Mereka yang stres, takut, bingung. Mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang tawar hati, kecewa. Mereka perlu dilayani. Yang setuju katakan amin.
Lalu yang keenam, apa yang Yesus lakukan? Saudara, sebanyak 4 kali dia selama bersama-sama dengan murid-muridnya, dia bilang anak manusia harus ke Yerusalem dan harus disiksa dan mati di Yerusalem. Artinya apa? Yesus tahu akhir hidupnya adalah kematian. Kematian karena apa? Karena harus menanggung dosa manusia. Dia harus pikul salib, sangkal diri. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara ingin menjadi sama seperti Kristus, berintegritas, maka saudara dan saya harus pikul salib, sangkal diri setiap saat. Harusnya itu menjadi satu keputusan kita. Setiap hari kita harus pikul salib, sangkal diri. Terlalu banyak keinginan-keinginan yang mau kita lakukan tapi nggak sesuai dengan firman Allah, melanggar firman Tuhan, tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Mari kita matikan, mari kita matikan dengan pertolongan Roh Kudus, saudaraku. Memang nggak enak pikul salib, sangkal diri itu, tetapi itulah jalan hidup yang Yesus lalui, saudara. Mari keluarga BCMKL JB pikul salib, sangkal diri setiap hari. Sangkal diri, pikul salib artinya melakukan yang gak enak menurut daging kita, tapi itu sesuai dengan kehendak Allah. Pikul salib, sangkal diri itu artinya kita ikut jalan Tuhan yang gak enak. Perintah Tuhan itu gak enak, betul-betul gak enak, itu menyakiti daging kita. Contoh, saudara disuruh mengampuni, itu gak enak. Saudara disuruh puasa, itu gak enak. Saudara disuruh memberi di masa-masa kekurangan, itu gak enak. Saudara disuruh mematikan hawa nafsu, kita gak enak. Kebiasaan-kebiasaan yang keliru, saudara kita matikan. Saudara yang masih merokok, matikan, bukan matikan rokoknya, kebiasaan rokoknya dimatikan, saudara. Yang masih merokok, kalau ada yang masih merokok, ada yang masih mabuk, ada yang masih judi, ada yang masih lihat-lihat yang gak benar-benar, saudara. Ada yang suka gosip, saudara. Ada yang pelit, matikan itu, sangkal diri. Ada yang masih gampang tersinggung, sakit hati, kecewa, matikan itu, sudah. Salibkan itu. Itulah jalan yang Yesus lalui. Itulah jalan-jalan hidupnya selama dia di bumi. Yang terakhir, selama di bumi Yesus berjalan kemana? Ternyata dia di Kisah Rasul 1, kalau saudara baca percakapannya dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, dia bilang, kalian gak boleh kemana-mana sampai janji Roh Kudus diberikan kepada kalian. Karena Yesus berjalan ke apa? Berjalan kembali ke surga. Amin. Dia dari surga kembali ke surga. Maukah itu menjadi goal kita bersama dengan Tuhan? Tujuan kita bukan hidup selamanya di dunia ini, tapi kita harus berjalan, mempersiapkan diri untuk kita berjalan kembali kepada Sang Pencipta kita, masuk dalam kerajaan surga. Maka poin 1 sampai poin 6 itu perjalanan persiapan. Karena perjalanan yang sesungguhnya yang paling penting adalah kita berjalan kembali ke rumah Bapa di surga, bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan, dalam kebahagiaan yang tanpa air mata, tanpa penderitaan. Yang mengerti katakan amin. Saya harap renungan hari ini, sharing saya dapat memberkati Bapak, Ibu, Saudara, keluarga BCM Kuala Lumpur, Selangor Negeri Sembilan. Mari bangun terus hidup berintegritas. Mari seperti Yesus dikatakan, He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Kita harus berjalan sama seperti Kristus berjalan. Amin. Haleluya. Ada 7 tadi. Saya ulang kembali. Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, siap dipimpin Roh Kudus sekalipun masuk dalam situasi yang tidak enak. Yang ketiga, bangun kehidupan doa. Yang keempat, mulai cari jiwa-jiwa, muridkan jiwa-jiwa, gembalakan jiwa-jiwa. Yang kelima, melayani. Jangan sibuk minta dilayani. Ini saatnya melayani. Yang keenam, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Yang keenam. Yang ketujuh, saudara, mari persiapkan diri berjalan menuju kepada kekekalan. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi saya ulang judul khotbah saya, berjalan
sama seperti Yesus berjalan. Ya. Atau saudara boleh ganti dengan hidup berjalan seperti Kristus. Ya, hidup berjalan seperti Kristus. Tuhan berkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami sudah mendengar firman-Mu hari ini bahwa kami harus berjalan, hidup kami harus berjalan seperti Kristus. Hidup yang berjalan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mendengar khotbah firman Tuhan supaya kami terus membangun kehidupan yang berintegritas. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, ampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biar ketika kami makan roti dan minum anggur ini mengingatkan kami akan karya penebusan-Mu, supaya kami terus menghargai, menjaga kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Karena Engkau telah memberikan hidup bagi kami sehingga kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Oh rabahana masyakaralalalalala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat daripada Tuhan. Tubuhnya terpecah untuk membawa kesembuhan, pemulihan bagi saudara. Sekarang mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari semua bersyukur berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkati umat-Mu, biarlah umat-Mu mampu berjalan seperti Kristus berjalan di bumi ini. Hidup berjalan seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu pengerja pelayan keluarga BCM KLJB Selangor Negeri 9. Berkati semua berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan Tuhan, berkati juga umat-Mu biar tetap setia membawa korban syukur, persepuluhan, persembahan-persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan, misi, bahkan juga memberkati anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan sulung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Praise God. Mari kita akan akhiri ibadah kita, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, keluarga BCM KLJB. Buka kedua tangan Saudara, mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari ikuti doa saya, katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami sungguh merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Blessed Sunday, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan buat saudara semua dimanapun saudara berada. Sampai jumpa kembali di ibadah berikutnya.
Haleluya. Minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pastor Petrus Eng, gembala daripada GBI Kingdom of God yang ada di Surabaya, dan beliau juga adalah dari gereja misi kita. Tuhan memberkati. Sekali lagi, shalom.